Kalau gitu kamu hubungi ayahmu, bilang ada seorang lelaki yang keluar dari rumah ini sebelum Keki masuk. Ucap Bu Jumi ke Bima. Bima menganggukkan kepala menjawab. Ki, kamu masih ingat wajah lelaki itu? Tanya Bu Jumi. Dia memakai topi, jadi kurang jelas. Yang aku ingat dia berkumis dan ada tato di pergelangan tangannya. Selebihnya aku lupa. Aku mengarang cerita lagi. Bu Jumi dan Bima terdiam seperti berpikir tentang ucapanku. Tante, Kak Bima, aku balik dulu. Aku ingin secepatnya mencari Ningrum. Aku takut dia tertangkap. Bima, antar Keki, lagian sudah larut malam. Titah Bu Jumi ke Bima. Tidak usah tante, aku bisa jalan sendiri. Aku berusaha menolak. Tidak Ki, kamu perempuan dan ini sudah sangat malam. Bima masih kukuh ingin mengantarku. Aku terpaksa setuju. Aku diantar Bima. Dalam kegelapan malam, kami melangkah, sambil melangkah aku terus melihat ke sekitar berharap melihat Ningrum. Aku sangat mencemaskan bocah itu. Kamu sangat gelisah, Ki. Aku hanya sedikit waspada tentang lelaki yang kutemui di depan rumah Kak Bima tadi. Alasanku. Sebaiknya kamu menginap di rumahku saja, aku sangat mencemaskanmu. Bima menghentikan langkahnya. Waduh, aku serba salah dalam menjawab. Tidak usah Kak. Kak Angga juga akan sampai sebentar lagi. Tapi aku mencemaskanmu. Aku bisa kunci pintu dan tidur. Jangan khawatir, Kak. Akhirnya Bima menuruti kemauanku. Dan akhirnya kami sampai di depan rumahku. Terima kasih, Kak. Aku sudah sampai sebaiknya. Kakak balik pulang. Aku berdiri di depan pintu menghadap Bima. Sebaiknya kamu masuk dulu biar aku tenang. Bima belum beranjak dari teras rumahku. Aku lupa tidak membawa kunci hingga tidak bisa masuk melalui pintu depan. Aku dan Ningrum keluar melalui pintu belakang tadinya saat meninggalkan rumah. Aku lupa tadi keluar lewat pintu belakang. Ucapku melangkah ke samping. Bima masih mengikutiku hingga ke pintu belakang. Sampai di depan pintu belakang, aku segera ingin masuk, namun niatku terhenti mendengar Bima berteriak melihat ke arah semak-semak. Siapa di sana? Teriak Bima. Ada apa, Kak? Tanyaku ke Bima sambil melihat arah mata Bima. Ada seseorang di balik pohon itu, Ki. Kamu tenang di sini. Lalu Bima mengeluarkan pisau lipat dari saku celananya dan melangkah mendekati pohon yang tidak jauh dari kuburan Kak Rahmi. Aku mencoba melihat ke dekat pohon tersebut. Bima benar, ada seseorang di balik sana, meski tidak terlalu jelas. Baju yang dipakainya tidak sepenuhnya tertutup pohon tempat dia bersembunyi. Dari ukuran tingginya, aku yakin bukan Ningrum. Ampun Tuan Bima. Seorang wanita seumuran Bu Jumi keluar dari balik pohon. Dari cara bicaranya seperti sudah mengenal Bima. Bu Zainab. Bima terkejut menyebut nama wanita itu. Ampun Tuan, aku tidak bermaksud membuatmu terkejut. Aku hanya ingin mencari suamiku. Ucap wanita yang dipanggil Zainab itu. Kenapa harus sembunyi di sana? Kamu hampir membuatku menusukkan pisau ini ke kamu. Aku melangkah mendekati Bima yang berdiri berhadapan dengan wanita itu. Aku mencari suamiku. Katanya dia mau ke rumah Tuan, tapi hingga sekarang belum juga kembali. Ngapain suamimu ke rumahku? Dia membawa Ningrum. Wanita bernama Zainab itu tidak melanjutkan kata-katanya. Matanya melirikku seperti tidak mau aku tahu apa yang akan disampaikannya. Keponakannya bernama Ningrum. Berarti wanita ini bibinya Ningrum, dan lelaki yang dibunuh dan dikubur adalah suaminya. Tapi kenapa dia sembunyi di balik pohon dekat rumahku? Oh, aku ngerti. Ayo ikut aku ke rumah. Ajak Bima kepada wanita itu. Tapi, wanita itu ragu segera melangkah. Tapi apa? Aku menemukan gelang suamiku di sana.
Wanita itu memegang sebuah gelang terbuat dari kayu sambil menunjuk dekat tanah memasuki pekarangan belakang rumahku. Gelang suaminya. Aku tidak memperhatikan suaminya memakai gelang saat menyeret Ningrum. Aku terfokus melihat tato dan tubuh besar tingginya sedang menyeret Ningrum waktu itu. Mungkin saja terjatuh. Tapi kenapa mengarah ke rumah itu? Wanita itu menunjuk ke rumahku. Wanita itu cerdik juga. Gelang suaminya terjatuh dekat pekarangan belakang rumahku. Jika suaminya mau ke rumah Bima, pasti bukan di sana terjatuhnya. Mungkin dia lewat pekarangan rumah ini, lagian rumah ini tidak berpagar dan siapa saja bisa lewat. Tuan, aku tadi melihat keponakanku berlari hingga menghilang dekat sini. Ucap wanita itu. Aku curiga dia masuk ke rumah itu. Sambungnya sambil menunjuk ke pintu belakang rumahku. Sepertinya Bibi Ningrum juga sama seperti suaminya. Dia tahu suaminya membawa Ningrum, mereka pasti kompak ingin menjualnya. Ayo kita periksa. Ajak Bima ke Zainab. Gawat. Bagaimana kalau Ningrum benar berada di dalam? Jika bibinya memaksa pulang, aku tidak bisa berbuat apa-apa karena aku bukan keluarga Ningrum. Tunggu Kak Bima. Aku langsung memegang lengan Bima. Kenapa harus masuk ke rumah yang aku huni? Sambungku. Ki, Bu Zainab mencari keponakannya, apa salahnya kita memeriksa ke dalam, lagian dia melihat lari ke arah pintu itu. Bima menunjuk ke pintu belakang. Kak Bima, sebenarnya ada masalah apa ibu ini sama keponakannya? Aneh aja seorang anak lari setelah dibawa pamannya. Aku berusaha agar mereka tidak masuk. Dia lari dari rumah karena mencuri uang tetanggaku. Sanggah Bu Zainab. Aku memalingkan wajah ke Bu Zainab. Bukannya tadi ibu bilang kalau keponakan ibu mau dibawa ke rumah Kak Bima? Sekarang ibu bilang dia lari karena mencuri? Kok jadi aneh? Ucapku sewot. Sudahlah, Ki. Ibu ini hanya mencari keponakannya. Apa salahnya kita periksa? Nanti kalau barang-barangmu dicuri gimana? Sial. Aku kalah debat. Bima masih kukuh agar memeriksa ke dalam rumah. Oh Tuhan, mudah-mudahan Ningrum bersembunyi dan lolos dari mereka. Bima dan Bu Zainab langsung melangkah menuju pintu. Aku tidak punya pilihan kecuali mengikuti mereka dengan jantung berdebar. Pintu dibuka. Bima melangkah di depan. Aku berusaha melangkah lebih dulu namun Bu Zainab seperti berusaha menghalangiku. Awas kamu Zainab, dari caramu ini aku tahu kamu juga mendukung suamimu menjual keponakanmu sendiri, dasar wanita tidak punya hati. Keponakanmu tidak ada di rumah ini, Bu Zainab. Ucap Bima setelah kami memeriksa semua dapur dan kamar mandi. Tapi Tuan, kamar itu belum kita periksa. Bu Zainab menunjuk ke kamarku. Bikin kesal saja ini ibu-ibu. Aku yakin kalau Ningrum ada di rumah ini, dia pasti bersembunyi di dalam lemari. Aku harus cari cara agar Bima tidak membuka lemariku. Kelihatannya Bu Zainab ingin Bima memeriksa seluruh sudut rumah ini. Ki, aku mau periksa kamarmu. Bima minta izin kepadaku. Aku sudah bilang, tidak mungkin keponakan ibu ini di sini, Kak Bima. Lagian aku capek mau tidur. Aku yakin dia pasti masuk ke kamarmu, Neng. Aku melihat sendiri dia berlari ke arah pintu. Bu Zainab masih kukuh agar memeriksa hingga ke dalam kamar. Bikin kesal saja Bu Zainab. Jika aku terus menolak, Bima bisa curiga kepadaku. Aku buka pintu kamarmu ya, Ki. Bima langsung membuka pintu kamarku tanpa aku menjawab dulu. Bu Zainab menatap sinis kepadaku dan juga ikut masuk. Aku juga masuk dan langsung berdiri di depan lemari. Kali ini aku harus mempertahankan agar lemari pakaianku tidak ikut dibuka. Lihat Bu Zainab, tidak ada siapa-siapa di rumah ini. Ucap Bima. Mata Bu Zainab kasak kusuk melihat semua sudut kamar. Aku tetap berdiri di depan lemari sambil melipat tanganku di perut. Dan dia terpana melihat lemariku. Mungkin dia ada di dalam lemari itu. Bu Zainab menunjuk lemari di dekatku.
Saat Bima melangkah mendekat seperti ingin membuka lemari, aku berdiri memasang wajah cemberut. Cukup, Kak Bima! Dari tadi kakak sama sekali tidak menghargaiku. Kakak terfokus dengan kata-kata ibu ini. Ini lemari pakaianku, ini privasiku. Aku tidak suka ada orang lain yang membuka lemari penyimpanan pakaianku. Lagian kalau aku menemukan keponakan ibu ini, aku pasti bilang Kak Bima kok. Buat apa juga keponakan ibu ini bagiku? Mereka bukan keluargaku. Maaf Ki, maksudku hanya ingin menolong Bu Zainab. Bima menggenggam tangan kananku. Kakak melukai hatiku. Baru aja aku merasa berbunga-bunga hingga mencari kakak malam ini. Padahal aku takut jalan di kegelapan. Tapi kakak membuatku kecewa seperti lebih percaya orang lain daripada aku calon istri kakak. Sepertinya kata-kataku rada-rada berlebihan. Tapi tidak apa-apa, yang penting mereka tidak membuka lemari ini. Ki, maafkan aku. Bima memelukku. Waduh, kok pakai adegan pelukan segala? Kulihat Bu Zainab memalingkan muka lalu berlalu keluar kamar. Aku berhasil. Kak Bima janji, ya, tidak mengulanginya lagi. Aku sayang kakak dan aku juga sangat percaya kakak. Rasanya ingin mual mengucapkan ini. Oh Tuhan, kok tiba-tiba aku bisa menggobal? Bukan Kelani sebenarnya, tapi mau bagaimana lagi, kadang aku harus melakukan sesuatu di luar keinginan, agar melancarkan rencana. Iya, sekarang kamu istirahat, jangan lupa kunci pintu. Bima melepaskan pelukan. Iya kak. Jawabku dengan seuntai senyum. Di ruang tamu kulihat Bu Zainab melihat ke bawah kursi meja. Dia masih yakin Ningrum ada di rumah ini. Bu Zainab, ayo ikut aku bertemu ayah. Ajak Bima. Iya, Tuan. Jawab Zainab melangkah di belakang Bima, keluar dari rumah. Kunci pintunya, Ki. Kata Bima setelah mereka keluar dari pintu belakang. Aku menganggukkan kepala pelan. Aku menutup pintu dan menguncinya. Bima dan Bu Zainab pergi melalui semak-semak belakang yang tembus ke gudang. Aku langsung masuk ke kamar memastikan keberadaan Ningrum. Aku membuka pintu lemari, tapi Ningrum tidak ada. Kuperiksa lagi setiap sudut lemari, Ningrum tetap tidak ada. Apakah dia lari keluar dari rumah ini? Gumamku sendiri berpikir. Mbak! Aku terkejut mendengar Ningrum memanggilku. Kulihat ke atas, Ningrum sudah duduk sambil tersenyum menatapku di atas lemari. Kamu sembunyi di sana? Aku melongo. Iya mbak. Lalu Ningrum terjun dari atas lemari. Ini bocah lincah juga. Lemari lebih tinggi dari aku dengan santainya terjun tanpa mengeluh rasa sakit di kakinya. Aku menggeleng-geleng kepala melihatnya. Ningrum duduk di tepi ranjang. Aku mendekatinya dan ikut duduk di sampingnya. Syukurlah tidak ketahuan. Aku menghela nafas lega. Ningrum tersenyum lebar. Oh ya, Mbak. Jadi yang bernama Bima itu pacar Mbak, ya? Tanya Ningrum. Apaan sih? Aku menghindar dari pertanyaan Ningrum. Tadi aku lihat Mbak. Ningrum membentuk kerucut jari tangannya lalu menempelkan ke pipinya. Idih, anak kecil ngomong cium-ciummu. Aku tidak bilang cium, kok? Aku hanya menempelkan jari tanganku ke pipi. Sanggah Ningrum. Ya sama juga, terus itu maksudnya apa? Aku hanya mempraktekkan kalau jari tanganku ini bibir Mbak. Ningrum banyak akalnya. Sudah, aku mau tidur, capek. Aku membaringkan badan menghindari komunikasi memalukan ini. Ningrum juga berbaring di sampingku. Jangan marah, Mbak. Lagian kalau dia pacar Mbak juga tidak masalah. Suara Ningrum seperti meiba. Kamu kepo amat, ya? Aku membalikkan badan menatapnya. Kepo itu apa, Mbak? Apakah sama dengan pisang kepo? Wajah Ningrum sangat polos bertanya.
Hahaha. Aku tidak bisa menahan tawa. Aku lupa Ningrum anak desa, kalau kubawa bahasa gaul anak kota pasti tidak nyambung. Masa kepo dibilang pisang kepok? Iya, iya. Ayo tidur. Aku pura-pura memejamkan mata sambil menahan tawa. Baru kali ini aku dapat hiburan setelah sekian lama masuk ke desa ini yang selalu menegangkan. Ningrum, pasti hidupmu sangat menyedihkan. Paman dan bibimu menjual kakakmu, dan sekarang giliranmu. Beruntung kamu bisa lolos, tapi kamu hebat mau melawan meskipun membunuh pamanmu. Seharusnya Lastri juga bersikap sepertimu. Pof Guntur. Ayah, Bu Zainab mencari ayah. Ucap Bima baru datang. Ada Zainab di belakangnya. Ada apa Zainab? Tanyaku sambil menghisap rokok. Tuan, di mana suamiku? Tanya Zainab. Suamimu? Hei Zainab, bukan urusanku mengurusi suamimu. Tapi tadi dia mau menemuimu, Tuan. Dia juga membawa keponakanku untukmu. Zainab, seharian aku di rumah. Suamimu tidak pernah ke sini. Atau jangan-jangan dia malah mencabuli keponakanmu. Tidak mungkin. Suamiku tahu kalau Anda akan membayar mahal tentang perawan. Kami sangat butuh uang, tidak mungkin suamiku mencabuli keponakan kami. Sanggah Zainab. Ayah, atau jangan-jangan yang ayah buru malam ini adalah keponakan Bu Zainab? Bima ikut bersuara. Iya juga, tapi suaminya kemana? Entahlah, tapi Bu Zainab menemukan gelang suaminya di dekat halaman belakang rumah yang dihuni Keki. Setelah kami periksa ke dalam, kami tidak menemui keponakan atau suami Bu Zainab. Cerita Bima. Aneh, suaminya membawa keponakannya tapi tidak sampai ke sini. Lagian kenapa gelang suaminya bisa lepas dari tangannya? Aku kenal suaminya, dia bertubuh besar tinggi, tidak mungkin memegang satu gadis belia saja tidak bisa. Mustahil gadis itu bisa lepas begitu saja dari tangannya. Pasti ada yang menolong gadis itu. Apakah ini termasuk ulah yang penyusup di rumah seberang danau? Tuan, gelang suamiku adalah jimat penangkal baginya, tidak mungkin dia melepaskan gelang ini. Ucap Zainab. Bima, siapa saja di rumah itu sekarang? Tanyaku ke putraku. Hanya Keki. Jawab Bima. Apakah Keki pelakunya? Tapi tidak mungkin, gadis itu hanya gadis polos yang disukai putraku. Jangan berpikir itulah Keki, ayah. Aku bersama Keki tadi. Kejadian itu mungkin saat aku dan Keki masih di rumah ini. Bima bisa membaca pikiranku. Tadi aku melihat putraku bermesraan dengan Keki. Aku yakin mereka pacaran. Sebenarnya aku juga punya hasrat melihat Keki. Dia cantik dan menggairahkan, kalau bukan karena Bima, sudah kutiduri dia. Bima, kita sudah banyak kehilangan anak buah. Waktu pengejaran di dekat danau, 10 orang berkuda kita mati. Di dekat rumah kayu juga banyak yang mati termasuk abangmu. Kita juga kehilangan beberapa anak buah tanpa jejak. Aku yakin ini bukan suatu kebetulan. Pasti ada yang sengaja melawan kita dari belakang. Apa yang harus kita lakukan, ayah? Arahkan beberapa anak buah kita mencari suami Zainab dan keponakannya dekat rumah itu. Aku yakin, kalau betul keponakannya lari di sekitar sana, pasti belum jauh atau bersembunyi di dekat rumah itu juga. Mbak. Ningrum menggoyangkan badanku hingga aku terbangun. Ada apa? Aku masih menutup mata karena ngantuk setelah tertidur. Aku dengar suara orang melangkah di luar. Bisik Ningrum yang membuat mataku langsung terjaga. Apa? Siapa? Tanyaku bangkit dari tidur. Tidak tahu, tadi aku ngintip di pintu belakang. Ada beberapa orang sedang melihat sekitar halaman belakang, dan salah satu dari mereka memegang batu yang kugunakan membunuh pamanku. Apakah itu anak buah Pak Guntur? Aku yakin mereka pasti mencari Paman Ningrum. Padahal batu itu sudah kubuang ke semak-semak yang mengarah ke rumah Bima. Kenapa aku ceroboh? Seharusnya batu itu kukubur juga. Sepertinya Bu Zainab berhasil membuat Pak Guntur langsung bergerak menyelidiki. Aku takut mereka mencoba masuk lagi ke rumah ini mencari Ningrum.
Di mana aku akan menyembunyikan bocah ini? Cepat naik ke lemari. Sekarang tidak ada tempat bersembunyi lagi. Pak Guntur pasti akan ke sini memeriksa ulang. Ningrum langsung memanjat ke atas lemari. Tubuh kecilnya tidak akan terlihat kalau dia berbaring di sana. Kulihat jam dinding menunjukkan jam 3 malam. Tok, tok, tok. Aku tersentak mendengar pintu depan diketok. Tok, tok, tok. Suara ketokan itu belum juga berhenti. Dengan jantung berdebar, aku melangkah ke pintu ingin melihat siapa yang datang. Prof Bima. Aku menuruti perintah ayahku untuk mengarahkan beberapa anak buah kami memeriksa sekitar rumah yang dihuni Keki dan Angga. Aku minta mereka tidak menimbulkan keributan karena aku tidak mau kekasihku terganggu. Tadi Keki sempat sewot aku masih kuku ingin memeriksa hingga ke kamarnya. Apapun yang terjadi, aku sangat mencintai Keki. Aku tidak ikut kelima anak buahku memeriksa sekitar rumah itu. Sudah larut malam dan aku butuh istirahat. Aku menaiki anak tangga menuju ke kamarku. Tok, tok, tok. Buka pintunya. Ibuku sakit. Aku butuh obat. Buka pintunya. Sebelum aku masuk ke kamarku, aku mendengar suara Nirani mengetok pintu kamar sambil berteriak. Aku terdiam sesaat. Sebenarnya aku kasihan padanya, dia sedang hamil anak Bang Jaka, ibu mengurungnya berharap bisa mengambil anak garis keturunan satu-satunya dari Bang Jaka. Buka pintunya. Ibuku butuh obat. Teriakan Nirani belum juga berhenti. Dari ucapannya, sepertinya Bu Minten sedang sakit. Rasa kasihan membuatku mendekati kamar itu ingin melihat. Kuambil kunci di pot bunga sudut ruangan. Pintu kamarku buka. Tolong ibuku. Ibuku sakit. Badannya sangat panas. Nirani duduk di samping ibunya terbaring di ranjang. Aku mendekati Bu Minten. Kulihat dia menggigil dan berkeringat banyak dengan kondisi lemah. Wajahnya pucat. Ibumu kenapa? Tanyaku masih berdiri 2 langkah dari Nirani. Ibuku sakit. Tolong beri ibuku obat. Aku mohon. Pipi Nirani dibasahi air mata. Tunggu sebentar. Aku mau bilang ibuku. Jawabku lalu melangkah ke pintu. Namun ibuku duda berdiri di ambang pintu kamar melihat. Sekarang pergi istirahat, Bima. Titah ibuku. Bu Minten sakit, dia harus diobati. Aku berdiri di depan ibu. Bukan urusan kita. Salah dia sendiri yang ikut campur. Biar dia mati. Bu, dia tidak salah apa-apa. Jangan bela mereka. Bima. Jaka mati saat wanita itu lari dari rumah kayu. Sampai sekarang dia tidak buka mulut penyebab kematian abangmu. Aku mau dia merasakan kepedihan yang sama denganku. Ibu sangat marah melihat Bu Minten dan Nirani. Aku tidak tahu kenapa Nirani tutup mulut dan seperti membela seseorang. Setelah dianalisa kejadian terbunuhnya Bang Jaka dan suami Bu Minten, kami mengambil kesimpulan, ada penyusup. Ini dipertegas setelah melihat kejadian di rumah seberang danau. Siapa penyusup itu? Aku yakin dia bukan orang sembarangan. Ilmu bela dirinya sangat mahir. Tidak mungkin seseorang bisa mengalahkan 10 orang berkuda kami. Aku akan cari tahu siapa dia. Dia harus bertanggung jawab atas kematian abangku. Nirani bangkit dari duduknya. Di depan ibuku dia berdiri dengan lutut dan menyatukan kedua telapak tangannya. Tolong obati ibuku. Aku mohon. Ibu membungkukkan badan hingga sejajar dengan Nirani. Katakan! Siapa yang membunuh Jaka? Ibu melototi Nirani. Aku sudah bilang, aku yang membunuhnya. Jawab Nirani. Plak. Ibuku menampar Nirani. Kamu kira aku bodoh? Wanita pengecut sepertimu tidak akan mampu membunuh putraku. Ibu mencengkeram lengan Nirani. Aku menarik tangan ibu agar tidak menyakiti Nirani. Sudahlah, Bu, dia sedang hamil anak Bang Jaka. Jika ibu menyakitinya, dia bisa keguguran. Ucapku mengingatkan ibu agar tidak berbuat lebih kasar. Ibu melepaskan cengkeramannya.
Setelah anak itu lahir, kamu dan ibumu akan aku bunuh. Ancam ibu ke Nirani. Nirani diam, tapi matanya terus melihat ke ibuku. Sekarang aku tidak akan mengobati ibumu. Aku ingin ibumu menikmati kematian yang bisa kamu saksikan. Ibu sangat memendam amarah ke Nirani. Sudahlah, Bu, tahan amarah ibu. Aku menarik tangan ibu agar menjauhi Nirani. Kamu lihat dia, Bima. Dia bersekongkol dengan pembunuh Jaka. Ibu ingin membunuhnya. Ibu menunjuk Nirani, air mata amarah membasahi pipi ibuku. Aku memeluk ibuku berusaha menenangkan. Saat itu juga aku lengah hingga pisau yang terselip di pinggangku berhasil diambil Nirani. Cepat obati ibuku. Kalau tidak, aku akan bunuh diri sekarang. Nirani menodongkan pisau di tangannya ke arah leher. Aku dan ibu terkejut melihat aksi Nirani, lalu aku melepaskan pelukan. Jika tidak dituruti, Nirani nekat bunuh diri dan bayi Bang Jaka dalam perutnya juga akan ikut mati. Dasar wanita sialan! Berani kamu mengancamku! Teriak ibu sangat marah. Apa gunanya aku buka mulut? Sebentar lagi malaikat maut akan menjemput kalian. Manusia iblis seperti kalian pantas mendapatkan balasan. Aku pastikan itu. Kalian akan mati sebentar lagi. Aku pasti menikmati kematian kalian meskipun hanya arwahku. Nirani sangat yakin dengan ucapannya. Siapa maksud dari perkataan Nirani? Dia sangat percaya diri seseorang datang menghancurkan keluargaku. Kamu! Nirani menunjuk ibuku. Wanita penjual wanita, kamu tidak pantas disebut ibu. Aku tidak mau melahirkan keturunanmu kalau akan dijadikan manusia iblis sepertimu. Lebih baik aku mati. Sambung Nirani. Pisau di tangannya sudah melukai sedikit lehernya. Tunggu. Jangan lakukan itu. Tiba-tiba ibu menghentikan Nirani. Aku akan mengobati ibumu. Jangan bunuh diri. Jika kamu tidak mau buka mulut siapa yang membunuh Jaka, oke. Tidak masalah. Sambung ibu. Nirani, aku akan panggilkan dukun agar ibumu diobati. Ucapku sambil menarik tangan ibu keluar dari kamar itu. Ibu mengunci pintu kamar Nirani dari luar seperti biasa. Kunci itu lalu diletakkan lagi di dalam pot bunga hias yang terpajang di sudut ruangan depan pintu kamar. Sialan! Dia punya senjata yang membuatku tidak bisa membalasnya. Ucap ibu kesal. Tenang Bu, tidak masalah kalau Nirani tutup mulut. Aku dan ayah akan mendapatkan pelakunya. Aku berusaha membuat ibu tenang. Bima! Bima! Ayah berteriak memanggil sambil menaiki anak tangga. Aku dan ibu langsung terdiam dan memalingkan wajah ke arah tangga. Ayah muncul dan mendekat. Ada apa, Ayah? Tanyaku ke ayah. Salah satu anak buah kita sudah menyelidiki. Ternyata Pak Jigi menangkap gadis itu dan membawa ke rumah dekat kebun teh. Ada seseorang yang sengaja memancing warga agar menuju ke rumah itu dan mengatakan kalau Pak Jigi sedang ditahan perampok. Ayah berkata sambil menghembuskan asap rokoknya. Aku juga heran kenapa Pak Jigi bisa seceroboh itu. Ternyata ini seperti taktik yang disengaja. Ibu juga ikut bersuara. Siapa pelakunya, Ayah? Tanyaku. Belum tahu, tapi akan segera tahu. Kita butuh banyak bertanya ke penduduk desa yang ada saat itu. Ini akan memakan waktu lama karena begitu banyaknya warga di sana. Jawab ayah. Ponsel ayah berdering. Ada pesan dan ayah langsung membuka pesan tersebut. Ada apa, Ayah? Tanyaku melihat mata ayah membulat terkejut setelah membaca pesan di ponsel. Anak buah kita menemukan batu berdarah di dekat semak-semak di mana gelang suami Zainab ditemukan. Jawab ayah menatapku. Batu berdarah? Apakah suami Bu Zainab dibunuh? Apakah perkataan Nirani barusan akan terjadi? Tubuhku gemetar, ini pasti bukan orang sembarangan. Dia bisa membunuh banyak orang. Tujuannya mengarah ke ayah dan ibuku serta aku. Ayo kita ke sana, Bima.
Ayah ingin memastikannya. Ajak ayah kepadaku. Aku dan ayah langsung melangkah meninggalkan rumah menuju rumah yang dihuni Keki dan Angga. Tidak hanya suara ketokan, aku juga mendengar suara langkah di luar rumah. Dari yang terdengar, kemungkinan di luar lebih dari satu orang. Aku harus berpikir lagi, aku tidak mau Ningrum ketahuan dan membuat masalah. Aku terlanjur menolongnya meskipun membawaku dalam masalah yang bukan urusanku. Tok, tok, tok. Di depan pintu, aku mengintip di balik kaca. Ada seorang lelaki memakai jaket hitam dan topi sambil menyandang tas. Wajahnya tidak jelas karena membelakangi pintu. Tok, tok, tok. Dia membalikkan badan untuk mengetuk lagi pintu, hingga aku bisa melihat wajahnya. Kak Angga? Ucapku sendiri dan bernafas lega. Aku langsung membuka pintu. Kak! Panggilku. Ayo kunci lagi pintunya. Kak Angga masuk dan langsung mengunci pintu. Kenapa banyak anak buah Pak Guntur di luar? Sambung Kak Angga sambil meletakkan tas di meja lalu membuka jaket dan topinya. Mungkin mencari teman baruku. Jawabku. Aku punya teman baru, Kak. Sambungku pelan. Apa? Kak Angga menatapku terkejut. Sini. Aku menarik tangan Kak Angga ke kamar. Itu. Sambungku menunjuk ke atas lemari. Apaan? Kak Angga mengadahkan kepala melihat ke atas. Rum! Ningrum! Panggilku menahan suara. Tidak lama kemudian, Ningrum duduk dan melihat ke aku dan ke Angga. Iya, Mbak. Jawab Ningrum. Tok, 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 tok. Ki! Kaki! Terdengar suara Bima memanggilku sambil mengetok pintu. Gawat! Bima datang! Ucap Kak Angga. Sembunyi lagi. Titahku ke Ningrum. Ningrum langsung berbaring lagi di atas lemari. Tok, tok, tok. Angga! Angga! Kali ini Bima mengetok pintu sambil memanggil Kak Angga. Aku belum mengantar mobil Bu Jumi. Ucap Kak Angga. Pantasan Bima tahu kakak sudah pulang. Ayo buka pintu. Ajak Kak Angga, lalu kami melangkah menuju pintu. Pintu dibuka Kak Angga. Bima, Pak Guntur. Maaf aku baru datang dan belum sempat mengantarkan mobil. Ucap Kak Angga menunjuk ke halaman di mana mobil terparkir. Kulihat Bima dan Pak Guntur berdiri di depan pintu menatapku dan Kak Angga. Di belakang mereka ada sekitar 3 orang berdiri seperti menunggu. Tidak apa-apa, Angga. Bima sudah bilang tadi. Oh ya, kami mencari seorang gadis kecil sekitar umur 12 tahunan dan seorang lelaki berbadan tinggi besar yang ada tato di lengannya. Apakah kalian melihatnya? Tanya Pak Guntur kepadaku dan Kak Angga. Loh, Kak Bima, bukannya tadi kita sudah mencarinya hingga ke kamarku? Ucapku ke Bima. Ya Ki, tapi ayahku ingin memastikannya lagi, karena kami menemukan batu berdarah di halaman belakang, aku takut mereka bersembunyi di dalam rumah ini dan kalian tidak menyadarinya. Jawab Bima. Maaf Pak Guntur, yang dicari siapa, ya? Tanya Kak Angga. Mereka suami dan keponakan Bu Zainab dari desa sebelah. Pak Guntur berkata sambil menghembuskan asap rokok. Aku dan Kak Angga saling bertatapan sesaat. Kalau mereka masuk ke rumah ini untuk apa, Kak Bima? Tanyaku. Itulah yang masih kami selidiki. Batu berdarah itu, mungkin salah satu dari mereka terluka. Pak Guntur menjawab sebelum Bima menjawab. Biarkan kami masuk memeriksa ke dalam. Pak Guntur masih kuku ingin masuk ke rumah. Aku dan Kak Angga tidak punya pilihan. Kami membiarkan mereka masuk. 3 orang anak buah Pak Guntur langsung menggeledah dapur dan kamar mandi. Pak Guntur dan Bima berdiri di ruang tamu.
Aku dan Kak Angga juga berdiri menunggu hasilnya dan berharap mereka secepatnya pergi. Maaf Ki, aku mengganggu istirahatmu. Bisik Bima setelah mendekatiku. Aku membalas dengan senyum terpaksa. Tidak ada, Tuan Guntur. Ucap salah seorang anak buah Pak Guntur setelah memeriksa dapur dan kamar mandi. Aneh, kenapa batu itu berdarah? Apakah suami Zainab telah melukai keponakannya? Gumam Pak Guntur berpikir. Ayah, sebaiknya kita cari lagi di luar. Mana tahu mereka masih sekitar sini. Ucap Bima. Ayo kita keluar. Ajak Pak Guntur kepada Bima dan anak buahnya. Maaf telah mengganggu kalian. Kata Bima. Tidak apa-apa, Bima. Oh ya, nanti aku antar mobilmu. Aku baru datang dan butuh istirahat. Kak Angga menanggapi perkataan Bima. Oke. Jawab Bima. Mereka melangkah ingin keluar pintu, namun tiba-tiba Pak Guntur menghentikan langkahnya lalu membalikkan badan. Oh ya, Angga. Boleh aku memeriksa kamar kalian? Baru saja bernafas lega saat melihat mereka melangkah ke pintu. Tiba-tiba Pak Guntur menghentikan langkah dan ingin memeriksa ke kamar. Gawat kalau seandainya Ningrum ketahuan sembunyi di atas lemari. Mudah-mudahan ia tidak menimbulkan suara seperti bersin di rumah Bu Jumi. Oh, silakan Pak. Kak Angga mempersilahkan mereka masuk lagi. Kulirik tangan kanan Kak Angga, dia sudah siap-siap ingin mengeluarkan pisau lipat dari saku celana yang biasa digunakannya. Aku juga siap-siap ingin melawan mereka seandainya situasi kami ketahuan. Pintu kamar dibuka. Kali ini mereka masuk ke kamar Kak Angga. Aku dan Kak Angga masih santai karena sudah pasti Ningrum tidak ditemukan di sana. Tidak beberapa lama kemudian mereka keluar dari kamar Kak Angga. Sekarang giliran kamarku. Maaf Ki, kami memeriksa kamarmu lagi. Ucap Bima padaku meskipun hanya ayahnya dan seorang anak buahnya yang masuk. Lagi-lagi aku membalas dengan senyum kecil dengan jantung berdebar takut ketahuan. Aku mengikuti Pak Guntur memeriksa ke kamarku. Kak Angga berdiri di ambang pintu kamarku. Pak Guntur dan anak buahnya membungkukkan badan melihat ke kolong tempat tidur, setelah itu mereka membuka lemariku. Tidak ada, Tuan. Ucap anak buah Pak Guntur kepadanya. Ayo kita cari di luar. Titah Pak Guntur sambil melangkah ke pintu. Namun lagi-lagi Pak Guntur menghentikan langkahnya sebelum melewati pintu, dia membalikkan badan lalu mengadahkan kepala menatap ke atas lemari. Gawat! Apakah dia akan memeriksa ke atas lemari? Aku dan Kak Angga sejenak beradu pandang. Kami siap-siap melawan mereka. Jika memungkinkan, aku akan menusuk Pak Guntur terlebih dahulu. Saat Pak Guntur mencoba mendekati lagi lemari, tiba-tiba Bima mendekat. Ayah, ada panggilan dari ibu. Bima menyodorkan ponselnya ke Pak Guntur. Pak Guntur langsung menerima ponsel itu dan menempelkannya ke daun telinga sambil melangkah keluar kamar. Aku menghela nafas lega. Kali ini Pak Guntur betul-betul sudah keluar dari rumah diiringi anak buahnya. Maaf ya, Angga, Ki. Kami mengganggu kalian. Ucap Bima belum keluar dari rumah. Tidak apa-apa, Bima. Jawab Kak Angga. Oh ya, Bima. Emangnya ada masalah apa dengan orang yang kalian cari? Tanya Kak Angga memancing. Oh, itu hanya masalah keluarga, karena keponakan mereka paling besar kawin lari bersama pacarnya. Aku tahu Bima berdusta. Lastri tidak kawin lari, tapi sekarang melarikan diri sebelum dikorbankan. Bima sepertinya juga meneruskan bisnis ayahnya dalam memperdagangkan gadis-gadis muda. Dia tidak bisa dianggap enteng. Ki, aku pulang dulu, tidurlah, semoga mimpi yang indah. Ucap Bima kepadaku sebelum dia keluar dari rumahku. Iya Kak. Jawabku terpaksa. Sementara itu Kak Angga pura-pura tidak mendengar sambil mengambil tasnya lalu membawa ke kamar. Aku menutup dan mengunci pintu setelah mereka pergi. Ayo turun, mereka sudah pergi.
ucapku ke Ningrum. Ningrum langsung turun dari atas lemari. Mbak, pacarmu ternyata anak tuan jahat itu. Ningrum duduk di sampingku. Anak kecil jangan banyak omong. Aku cuek lalu berbaring. Tadi siapa, Mbak? Yang dimaksud Ningrum pasti Kak Angga. Aku? Kak Angga berdiri di ambang pintu kamarku. Hehehe, ya Mas. Mas suaminya Mbak ini. Terus anak tuan jahat itu pacar Mbak cantik ini juga? Ini bocah cerocos saja dari tadi. Masak aku dibilang punya suami dan pacar? Ih, bikin kesal saja. Hahaha. Kak Angga tertawa mendengar ucapan Ningrum. Aku langsung bangkit dan duduk kembali. Percaya nggak Kak bocah ini adiknya Lastri? Tanyaku ke Kak Angga. Jadi kamu adik Lastri? Kak Angga seakan tidak percaya. Kok beda sekali sifat kalian? Sambung Kak Angga. Mas kenal Mbak Lastri? Kak Angga bercerita kalau dia baru balik mengantarkan Lastri ke kota. Ningrum menangis dan meminta diantar ke tempat kakaknya. Dari raut wajahnya sangat terlihat rindu terhadap Lastri. Jangan nangis, nanti kami cari cara bisa membawamu keluar dari desa ini. Aku menggusuk punggung Ningrum. Benar ya, Mbak? Ningrum menyeka air mata. Tapi Mbak benaran punya suami dan pacar sekaligus. Kenapa suami Mbak tidak marah? Sambung Ningrum disela tangis. Waduh, ini bocah ada-ada saja yang dipikirkannya. Aku kira dia masih sedih, nyatanya sifat ingin tahunya belum hilang. Kak Angga semakin tertawa melihat tingkah Ningrum. Melihat Ningrum sangat penasaran, Kak Angga menjawab apa hubungannya denganku. Pantas, tidak mungkin Mbak cantik ini punya pacar dan suami sekaligus. Ucap Ningrum polos. Ya tidaklah, lagian buat apa juga banyak-banyak. Jawabku sewot. Hehehe, jangan marah Mbak. Di desaku punya istri lebih dari satu sudah biasa, tapi kalau punya suami dan pacar juga banyak. Loh, kok bisa? Kak Angga menanggapi ucapan Ningrum. Ya bisalah, Mas. Ada rumah khusus menerima tamu laki-laki. Yang boleh masuk hanya lelaki punya uang. Suami mereka tidak marah, karena istrinya sedang cari uang. Dari perkataan Ningrum sudah jelas kalau yang dimaksud adalah rumah bordil. Ternyata desa sebelah juga parah, istri bekerja melacur dan direstui suami. Dunia mau kiamat.